Bayangkan seorang anak muda, duduk di sudut kamar sederhana. Di hadapannya, hanya selembar kertas dan pena. Tapi pikirannya melayang jauh, menulis tentang cinta, kehidupan, dan keimanan. Siapa sangka, tulisan sederhana ini kelak akan menggetarkan jutaan hati dan mengubah wajah sastra Indonesia selamanya. Dialah Buya Hamka, ulama besar, sastrawan legendaris, dan pejuang bangsa. Kisah hidupnya bukan sekadar catatan sejarah, tapi perjalanan luar biasa tentang iman, cinta, dan pengorbanan. Dan percaya atau tidak, fakta nomor 7 tentang Buya Hamka ini akan membuat kamu tercengang. Jadi, tonton video ini sampai selesai karena kamu akan menemukan hal-hal yang jarang diceritakan di buku sejarah. Tapi sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like video ini. Dengan begitu, kamu ikut menyebarkan kisah inspiratif yang bisa mengubah cara kita melihat sejarah. Oke, sudah siap? Kita mulai. Bagian 1. Masa kecil dan pendidikan Buya Hamka. Buya Hamka lahir dengan nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah pada 17 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan agama yang kuat. Ayahnya, Haji Rasul, adalah seorang ulama pembaharu yang keras mendidik anak-anaknya. Namun, masa kecil Hamka tidak semulus yang kita bayangkan. Ia pernah dianggap nakal karena lebih suka membaca buku cerita daripada menghafal kitab di surau. Tapi justru dari rasa ingin tahu itulah, kecintaannya pada ilmu dan sastra lahir. Di usia belasan tahun, Hamka sudah gemar membaca buku filsafat, sastra, hingga politik dari berbagai negara. Bahkan, ia belajar sendiri bahasa Arab, Belanda, dan Inggris untuk memperluas wawasannya. Bagian 2 awal perjuangan dan karir menulis. Hamka muda mulai menulis di berbagai majalah Islam dan kebudayaan. Gaya tulisannya berbeda, ia mampu menggabungkan keindahan bahasa dengan kekuatan pesan moral. Pada usia 19 tahun, Hamka pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama. Di sanalah wawasan Hamka semakin luas. Ia bertemu banyak tokoh Islam dari berbagai negara dan menyerap ide-ide pembaruan. Sekembalinya ke Indonesia, Hamka aktif di organisasi Muhammadiyah, mengajar agama, sekaligus terus menulis. Karya-karyanya bukan hanya membahas fikih atau tafsir, tetapi juga menyentuh masalah sosial, cinta, dan kehidupan. Bagian 3, karya sastra yang melegenda. Siapa yang tidak kenal novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Karya ini lahir dari tangan emas Buya Hamka. Novel tersebut bercerita tentang cinta tragis Zainuddin dan Hayati yang terhalang adat. Namun tahukah kamu? Novel ini bukan sekadar cerita cinta. Di baliknya, ada kritik sosial terhadap adat Minangkabau yang kaku, serta pesan moral tentang keadilan. Novel ini menjadi salah satu karya sastra terbesar Indonesia yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Selain itu, Hamka juga menulis Di Bawah Lindungan Ka'bah, Merantau ke Delhi, dan puluhan karya lain yang menggabungkan nilai agama dan realitas sosial. Bagian 4, kiprah sebagai ulama dan pejuang bangsa. Buya Hamka bukan hanya seorang sastrawan, tetapi juga ulama besar. Ia dikenal sebagai pemikir Islam yang moderat dan membawa angin pembaruan. Ketika Indonesia dijajah, Hamka ikut berjuang melalui tulisan dan dakwah. Ia membakar semangat rakyat agar tidak menyerah. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Hamka tetap vokal menyuarakan keadilan dan kebenaran. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, pertama. Dalam posisinya ini, Hamka selalu mengutamakan persatuan umat dan bangsa. Bagian 5, cobaan berat di penjara karena prinsip. Tahun 1964, Hamka mengalami cobaan besar. Ia ditangkap dan dipenjara oleh rezim Orde Lama karena dituduh terlibat konspirasi politik. Selama 2 tahun 4 bulan di balik jeruji, Hamka tidak mengeluh. Justru di penjara itulah ia menulis salah satu karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran yang kini menjadi rujukan ulama di seluruh dunia. Bayangkan, di tengah kesulitan dan keterbatasan, Hamka tetap berkarya demi umat. Ini bukti bahwa keteguhan iman tidak bisa dipenjara. Bagian 6, wafat dengan kehormatan besar. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981. Berita kepergiannya mengguncang Indonesia. Ribuan orang mengiringi pemakaman ulama besar ini. Yang luar biasa, meski pernah dipenjara oleh pemerintah, Hamka dihormati oleh semua kalangan. Bahkan Presiden Soeharto menawarinya gelar pahlawan nasional,
Namun Hamka dengan rendah hati menolak penghargaan pribadi, karena ia menganggap semua yang dilakukan adalah untuk Allah dan bangsa. Bagian 7. Fakta mengejutkan yang jarang diketahui. Sekarang kita sampai pada fakta yang bikin kamu tercengang. Tahukah kamu? Buya Hamka pernah menjadi target pembunuhan politik, tetapi selamat karena sebuah kebetulan yang aneh. Pada masa konflik politik, ada rencana untuk menghabisi tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya. Hamka masuk daftar itu. Tapi suatu hari, ketika seorang eksekutor mengincarnya, Hamka mendadak memutuskan pergi keluar kota untuk menghadiri pengajian. Si eksekutor batal melaksanakan rencana karena kehilangan jejak. Hamka sendiri tidak pernah tahu rencana ini sampai bertahun-tahun kemudian. Fakta ini jarang diungkap di buku sejarah, tapi menjadi bukti bahwa takdir Allah selalu melindungi hambanya yang tulus. Bagian 8. Warisan yang tak pernah pudar. Hingga kini, nama Buya Hamka tetap harum. Karyanya dibaca generasi ke generasi. Tafsirnya menjadi pegangan ulama. Pemikirannya tentang Islam moderat menjadi pijakan umat. Bahkan novel-novelnya terus difilmkan, membuktikan bahwa nilai-nilai yang ia tanamkan tidak lekang oleh waktu. Bagian 9. Warisan abadi Buya Hamka. Buya Hamka meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981, tetapi warisannya tetap hidup hingga hari ini. Namanya diabadikan di berbagai institusi, mulai dari jalan, masjid, hingga perguruan tinggi. Salah satu penghormatan terbesar adalah Universitas Hamka, UHamka, di Jakarta, yang terus mencetak generasi muda berakhlak dan berilmu sesuai cita-citanya. Namun warisan terbesarnya bukan sekadar nama, melainkan ilmu dan karya. Buku-bukunya masih dibaca, tafsirnya masih dikaji, dan pandangannya tentang Islam yang moderat serta humanis menjadi pegangan banyak orang. Hamka selalu mengajarkan bahwa Islam bukan agama yang keras, melainkan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Bahkan di era modern ini, ketika banyak ideologi bertabrakan, pemikiran Hamka tetap relevan. Agama jangan dijadikan alat politik, tetapi nilai-nilainya harus menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa Hamka jauh melihat ke depan, mengantisipasi perpecahan yang bisa muncul jika agama diperalat demi kepentingan duniawi. Bagian 10. Fakta mengejutkan tentang Buya Hamka. Dan inilah yang paling mengejutkan. Tahukah kamu bahwa Buya Hamka pernah diminta menjadi Presiden Republik Indonesia? Ya, ini fakta yang jarang diketahui banyak orang. Setelah melihat pengaruh besar Hamka, integritasnya yang tak tergoyahkan, serta kedekatannya dengan umat, ada sekelompok tokoh yang pernah mengusulkan agar Hamka menduduki posisi tertinggi di negeri ini. Namun Hamka menolak dengan tegas. Alasannya? Karena baginya, kekuasaan hanyalah amanah, bukan tujuan hidup. Saya ingin mati sebagai ulama, bukan sebagai penguasa. Keputusan ini menunjukkan kerendahan hatinya. Padahal jika mau, Hamka punya peluang besar memimpin Indonesia. Tetapi ia memilih jalan dakwah dan ilmu, bukan politik. Fakta ini sekaligus menjadi pengingat bahwa Buya Hamka adalah sosok yang luar biasa. Ulama besar, sastrawan legendaris, pejuang sejati, sekaligus simbol keteguhan prinsip. Warisan pikirannya terus menjadi cahaya bagi generasi kini dan mendatang. Penutup. Itulah kisah luar biasa Buya Hamka, ulama, sastrawan, dan pejuang bangsa. Perjalanan hidupnya mengajarkan kita tentang kekuatan iman, pentingnya ilmu, dan keberanian memegang prinsip. Kalau kamu terinspirasi dengan kisah ini, dukung channel ini dengan klik subscribe sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa mengambil hikmah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.